Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, semua urusannya dilancarkan ya. Oke, untuk minggu keempat ini kita akan lanjutkan kuliah tentang di ini mata kuliah agroindustri. Sebentar. Oke. Kemarin saya sudah masih tugas tentang apa itu agroindustri berkelanjutan ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang agroindustri berkelanjutan itu sendiri. Nah, agroindustri berkelanjutan. Nah, di sini kita tahu berkelanjutan itu artinya itu sustainable yang didampingi dengan kata agroindustri, maka bisa dikatakan itu pembangunan agroindustri yang berkelanjutan atau sustainable agroindustrial development seperti itu. Nah, agroindustri berkelanjutan adalah itu pembangunan agroindustri yang mendasarkan diri pada konsep berkelanjutan. Jadi nggak stagnan, tapi berlanjut. Nah, yaitu di mana agroindustri yang dimaksudkan itu dibangun, dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek manajemen dan konservasi sumber daya alam. Jadi itu biar bagaimana sumber daya alamnya nggak cepat habis dan tersedia terus seperti itu. Lalu semua teknologi yang digunakan serta kelemahan yang diakibatkan dalam proses pembangunan tersebut diarahkan untuk memenuhi kepentingan manusia masa sekarang maupun akan datang. Jadi kalau berkelanjutan itu enggak cuma sekarang aja yang dipikirin, tapi juga yang akan datang. Nah, seperti itu. Nah, lalu jadi teknologi yang digunakan sesuai dengan daya dukung sumber daya alam, tidak ada degradasi lingkungan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima oleh masyarakat. Jadi agroindustri berlanjutan sendiri itu menggunakan teknologi terbarukan atau teknologi terpadu ya, teknologi terpadu untuk mengelola sumber daya alam, lalu lingkungannya tidak ada pencemaran lingkungan, lalu kalau secara ekonomi itu menguntungkan bagi masyarakatnya, kalau secara sosial itu diterima seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri agroindustri, mohon maaf ya, agroteknologi, maaf salah tulisannya, agroteknologi berkelanjutan itu produktivitas dan keuntungan dapat dipertahankan atau ditingkatkan dalam waktu relatif lama sehingga memenuhi kebutuhan manusia pada masa sekarang atau akan datang. Jadi produktivitas dan keuntungan dapat dipertahankan. Yang kedua, sumber daya alam khususnya sumber daya pertanian yang menghasilkan bahan baku agroindustri dapat dipelihara dengan baik bahkan dapat ditingkatkan. Karena berkelanjutan, agroindustri sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku. Nah, untuk keberlanjutan yang akan datang, maka itu yang sangat penting itu adalah bahan baku, komponen utamanya bahan baku. Jadi bagaimana caranya bahan baku itu tersedia, tidak hilang seperti itu, tidak habis, tersedia dari sekarang maupun yang akan datang. Atau anak cucu kita itu masih menikmati bahan baku yang kita rasakan sekarang, seperti itu. Lalu dampak negatif dari adanya pemanfaatan sumber daya alam dan adanya agroindustri dapat diminimalkan. Jadi dengan adanya agroindustri, maka dampak negatifnya, dampak negatif itu misalkan kalau kita memproduksi sesuatu pasti ada limbah ya. Jadi untuk meminimalisir limbahnya, bagaimana kita mengolah limbahnya biar tidak mencemari lingkungan seperti itu. Nah, di sini contohnya nih, di sini ada perusahaan GGF, The Giant Food. Nah, ini kalau teman-teman tahu, ini perusahaan terbesar itu ada di Lampung ya.
Nah, di sini lahan GGF berada di Lampung, total luasnya 32.000 hektar. Nah, 13 hektarnya untuk tanaman nanas, sisanya untuk pisang dan jambu kristal. Kalian tahu kalau di PT Giant ini, terkenalnya PT Giant itu banyak sekali tanaman ini makanan nanas yang dikalengkan lalu dijual seperti itu. Lalu GGF mengadopsi teknologi terkini seperti precision agriculture atau drone dan Internet of Things. Jadi itu dia menggunakan teknologi terbaru. Dia menggunakan precision agriculture dan e-grower atau petani mitra. Selain itu dia juga menggunakan petani mitra. Petani mitra itu perusahaan itu bermitra dengan masyarakat seperti itu. Nah, sehingga perusahaan memiliki keterlacakan atau traceability untuk proses penanaman, harvesting, dan processing. Saat ini GGF memproduksi 630.000 ton nanas kaleng per tahun, dan tahun ini targetnya 650.000 ton. Nah, biar kalau PT Giant ini kalau biar nggak habis bahan bakunya kan ini pasti nanas ya. Kalau di sini terkenalnya nanas sekarang. Nah, agar bahan baku nanas ini tidak habis, maka dia itu menggunakan teknologi terkini. Contohnya tadi precision agriculture. Terus dia bekerja sama dengan petani atau petani mitra ya, biar keberlangsungan bahan bakunya itu ada. Produk GGF sudah diekspor ke 60 negara. Shipment lebih dari 30.000 VCL per kontainer per tahun. Target kedepannya itu 17.000 VCL di tahun 2023. Itu kata izin itu kayak presidirnya atau itunya. Jadi itu dia itu perusahaannya itu bertarget ya sistemnya. Jadi itu pengolahan agrikultur yang terbesar tuh ini salah satunya. Lalu agroindustri berkelanjutan ini menurut komisarisnya, komisaris PT GGF, agroindustri berkelanjutan itu merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan. Jadi tidak mengorbankan itu, tidak merusak alam seperti itu. Jadi masa sekarang sampai masa akan datang itu masih ada. PT GGF merupakan perusahaan berbasis agroindustri berkelanjutan yang memiliki tiga pilar. Yang pertama, Green Life, yang maksudnya bagaimana suatu produk itu dapat tersampaikan kepada konsumen. Misalkan memberikan informasi nutrisi baik bagi konsumen berapa seperti itu. Yang kedua itu Great People, maksudnya fokus kepada tenaga kerja di perusahaan GGF dan komunitas itu sendiri, yaitu memberikan edukasi kepada pekerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan ketenaga kerja itu sendiri maupun melakukan edukasi kepada mitra petani. Kan tadi PT GGF juga melakukan ini ya, bermitra kepada petani. Jadi petani itu diberi pelatihan seperti itu biar bagaimana tanamannya biar berbuah banyak seperti itu dan tahan hama. Biasanya gitu. Yang ketiga itu great work. Maksudnya work. Maksudnya itu terus melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga sumber daya yang ada dapat dijaga ketersediaannya dan dapat terus dimanfaatkan hingga ke masa yang akan datang. Jadi itu jadi tuh kalau perusahaan ini tuh bisa diperbarui ya sistemnya. Jadi kan dia tanam seperti itu. Jadi tidak merugikan yang masa akan datang. Jadi sampai sekarang itu masih dipertahankan ketersediaannya bahan baku tadi. Misalkan nanas ya, bagaimana cara perusahaan itu menyediakan nanas setiap sepanjang musim seperti itu, setiap musim seperti itu. Nah, pembangunan agroindustri berkelanjutan. Nah, agroindustri yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan yaitu perusahaan agroindustri yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan yaitu mampu berkompetisi. Jadi perusahaan tersebut mampu berkompetisi kepada pasar lokal maupun pasar
internasional. Yang kedua, mampu merespon dinamika perubahan pasar, pesaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Jadi itu perusahaan yang bagus itu yang tumbuh dan berkembang itu tuh dapat merespon, tapi jadi dapat mengikuti perkembangan pasar, seperti itu, dapat mampu bersaing di pasar di domestik atau di lokal atau di pasar internasional, seperti itu. Yang ketiga, mampu meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan seterusnya mampu ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini perusahaan membantu perekonomian nasional dengan penjualannya bagus, nanti juga negara mendapatkan bagiannya seperti itu dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan adanya perusahaan-perusahaan besar kan nanti masyarakat kerja di perusahaan tersebut. Nah, nanti kesejahteraan masyarakatnya ini akan semakin meningkat seperti itu. Nah, ini adalah lalu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya pembangunan agroindustri berkelanjutan. Yang pertama itu adanya ketersediaan bahan baku. Di sini dalam aspek produksi khususnya perlunya memperhatikan ketersediaan produk pertanian yang dipakai sebagai bahan baku, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dan kontinuitas. Jadi kalau suatu perusahaan itu harus yang pertama kali dilihat itu harus bahan bakunya. Bahan bakunya itu ada terus apa enggak? Jumlahnya mencukupi apa enggak? Kualitasnya bagus apa enggak? Dan kontinuitasnya itu berlanjut apa enggak? Terus menerus tuh ada terus apa enggak gitu. Jadi harus dilihat. Nah, untuk secara kuantitas bahan baku harus tersedia secara cukup setiap saat, manakala bahan baku tersebut diperlukan. Nah, ini tidak mudah karena produk pertanian yang dipakai sebagian bahan baku tersebut adalah bersifat musiman. Nah, maka dari itu harus adanya teknologi. Biar ada terus itu bagaimana? Biar kuantitasnya ada terus, biar nggak sifatnya musiman bagaimana, seperti itu. Lalu secara kualitas, maka bahan baku seyogyanya harus tersedia secara tepat. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka hal tersebut akan berakibat pada menurunnya kualitas produk. Nah, kualitas juga harus oke. Kalau nggak bagus, nggak sesuai grade, ya nggak akan laku dijual, nggak akan berkembang, nanti nggak bisa bersaing di pasar lokal maupun di internasional. Nah, secara kontinuitas, maka bahan baku harus tersedia secara kontinu sepanjang tahun. Setiap saat itu harus ada. Karena proses produksi terus berjalan, tidak peduli apakah saat itu musim hujan maupun musim kemarau, seperti itu. Jadi itu harus ada terus sepanjang tahun, setiap bulan harus. Karena kan kalau memproduksi suatu perusahaan kan setiap bulan harus ada. Jadi itu nggak boleh berhenti seperti itu. Lalu sehingga ketersediaan bahan baku itu harus diperhatikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti itu. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Nah, di sini aspek konsumen khususnya bersamaan dengan berkembangnya dinamika permintaan pasar, baik pasar individu atau rumah tangga atau pasar institusi, baik pasar yang ada dalam negeri maupun pasar luar negeri. Lalu aspek ini menjadi penting bersama dengan perubahan yang besar pada preferensi konsumen terhadap produk-produk agroindustri, seperti itu. Jadi preferensi konsumen itu sangat penting. Jadi konsumen mau beli apa enggak kan ada preferensinya juga. Nah, preferensinya itu biasanya
produk luar negeri sama produk lokal itu bagus mana, pasti dibanding-bandingkan. Kalau konsumen pasti gitu. Makanan A sama makanan B dari perusahaan A dari perusahaan B lebih enak mana, lebih murah mana, lebih bagus mana, seperti itu preferensi konsumennya. Lalu yang ketiga itu adanya karakter pesaing. Nah, aspek distribusi khususnya bersama dengan berkembangnya dinamika para pesaing atau competitors. Perusahaan agroindustri yang menyalurkan produksi sampai ke tangan konsumen, baik pasar yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu, aspek ini menjadi penting karena seringnya ditemukan berdirinya perusahaan agroindustri yang kurang memperhatikan kekuatan dan kelemahan para pesaingnya, sehingga perusahaan tersebut kurang dapat berkembang seperti yang diharapkan. Nah, jadi itu kalau karakter pesaing kita harus tahu, harus mencari tahu juga aspek dari pesaing kita. Misalkan kita mau menjual produk makanan olahan ini kayak tadi nanas gitu kan. Nah, pesaing kita kan GGF, Giant, PT Giant. Nah, karakteristik PT Giant gimana? Bagaimana cara mereka produksi? Bagaimana cara mereka distribusi barangnya? Seperti itu. Itu harus kita cermati dulu sebelum kita ini mendirikan satu perusahaan di bidang agroindustri. Lalu selanjutnya ada kualitas sumber daya manusia. Nah, internal perusahaan yang berkaitan dengan kondisi kualitas dan peran sumber daya manusia dalam menjalankan perusahaan, khususnya dalam bidang kemampuan manajerial. Jadi kalau perusahaan itu pasti perlu sumber daya manusia ya. Nah, untuk manajemen nih suatu perusahaan, cara mengolah, cara menjual, cara mengatur para pekerja, pasti itu harus ada sumber daya manusianya. Nah, ini berarti ini berkaitan dengan perlunya memperhatikan dampak dari perubahan global, khususnya pengaruh informasi dan teknologi secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada masa depan perusahaan atau industri tersebut. Sehingga perlu diperhatikan di mana kekuatan strengths yang dipunyai perusahaan, kelemahan atau weakness yang dihadapi, peluang atau kesempatan opportunity yang seharusnya diraih, dan ancaman atau threat yang mungkin berpengaruh terhadap masa yang akan datang suatu perusahaan agroindustri. Jadi itu kita harus tahu kekuatan perusahaan bagaimana, terus kelemahan perusahaannya itu bagaimana, peluang dan kesempatan bagaimana, terus ancaman bagaimana gitu untuk memanajemen. Jadi itu kan dalam manajemen ya. Jadi untuk memanajemen suatu perusahaan kita perlu semua itu gitu. Nah, jadi begini, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, perusahaan agroindustri yang memiliki keunggulan kompetitif akan dapat berkembang menjadi lebih besar. Sebaliknya, perusahaan agroindustri yang tidak memiliki keunggulan kompetitif tidak dapat berumur panjang. Ini untuk itu, maka pembangunan agroindustri perlu dilakukan dengan konsep berkelanjutan. Pembangunan agroindustri berkelanjutan adalah pembangunan agroindustri yang mendasarkan diri pada konsep berkelanjutan. Jadi agroindustri dibangun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek manajemen, konservasi sumber daya alam, teknologi yang digunakan, serta kelembagaan yang terlibat dalam proses pembangunan. Diarahkan untuk memenuhi kepentingan manusia masa sekarang maupun yang akan datang. Seperti itu. Baik, begitu penjelasan singkat dari saya. Nanti kalau untuk pengumuman selanjutnya ada tugas atau enggaknya nanti bisa dicek di learning-nya. Nah, nanti akan saya share di sana semuanya atau di grup WA. Nanti kalau ada pertanyaan mohon ini ya di grup WA aja. Kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas. Begitu penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa di grup WA atau di room chat di learning seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau penjelasan saya kecepatan atau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.